Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat. Pagi ini saya akan membahas tentang TV LED merek Polytron dengan tipe PLD 24T8611. Kerusakan TV LED ini raster ada, tampilan menu ada, bagus, cuman remote tidak bisa berfungsi. Jadi kalau kita mau setel menunya, kita mau berpindah ke menu lain, tidak bisa dipindahkan melalui remote. Tetapi kalau kita mau pindahkan melalui eh, secara manual, bisa bergeser. Cuma ada menu yang tidak bisa kita geser melalui manual, harus pakai remote. Nah, inilah kendalanya karena dia posisi flash disk. Jadi kita coba dulu, kita buka dulu, kita buka. Kemudian kita ambil remote-nya. Pertama-tama kita tes dulu remote-nya. Apakah remote ini berfungsi dengan baik, dalam arti kata normal. Kita uji dengan satu Android, HP Android. Jadi HP Android ini kita mau manfaatkan kameranya. Kita foto lampu sensornya di remote ini, apakah muncul cahaya di kamera Android ini atau tidak. Kalau muncul cahaya setelah ditekan tombol remote ini, maka menandakan bahwa remote ini dalam keadaan normal. Tapi kalau kita tekan salah satu tombol-tombol di remote ini, kita arahkan ke kamera Android ini, lantas tidak menyala, berarti remote-nya yang bermasalah. Kita masuk dulu ke kamera. Nah, kamera sudah berfungsi. Nah, kita tes, arahkan remote-nya ke kamera. Kita perhatikan lampunya, ini ada lampunya. Kalau dia menyala berarti normal. Nah, ini menyala. Remote menyala. Nah, ini menandakan bahwa remote ini bagus. Berarti kendala kerusakan ada di TV-nya. Jadi kita tes lagi TV-nya. Kita nyalakan dulu. Ini lampu kontrolnya. Kita arahkan remote. Kita on. Pakai remote tidak bisa. Tidak bisa. Sobat-sobat, remote-nya tidak berfungsi. Jadi kita coba manualnya. Apakah bisa menyala atau tidak. Perhatikan lampunya teman-teman. Nah, lampunya sudah mati, berkedip. Nah, layar sudah terbuka. Sudah ada tampilan. Nah, TV-nya sudah nyala. Jadi kita pindah channel. Nah, remote tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Oke. Balik lagi. Tadi remote-nya kita sudah tes dengan Android. Remote-nya normal.
Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita memeriksa lebih jauh, saya mohon kesediaannya agar video ini di-subscribe dan tekan tanda lonceng. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita ukur tegangannya dulu. Tegangan yang ada di sensor. Ini. Tegangan yang ada di sensornya, apakah ada yang masuk di sensor? Karena lampu powernya menyala berarti ada. Cuma yang masuk di sensor, sensor remote, entah ada atau tidak ada. Jadi kita tes dulu. Kita tes dulu sensornya apakah bertegangan atau tidak. Tegangannya biasanya 5 volt. Kita tes. Tidak bertegangan. Dia posisi 0. Dia posisi 1 tapi ini angka ini. Angka mungkin alat ukur ini ada kelainan. Tapi yang jelas kalau dia posisi 1 begini belum ada tegangan. Tidak ada. Oh, kita pakai analog. Kita pakai analog. Perhatikan jarumnya, sebat-sebat. Nol tegangan. Memang tidak ada tegangan masuk. Nol tegangan. Di sini harusnya ada 5 volt. Yang inputnya sensor ada 5 volt. Seharusnya. Ground yang di tengah, kaki tengah, yang ujungnya ini yang berhubungan dengan remote. IR-nya. Coba kita lihat soketnya. Apakah ada tegangan dari soket? Yang dari mainboardnya. Oh, ada. Ini kisaran 4 volt. Ada 4 volt. Kita ulangi ukur ini sensornya. Oh.
Ada berapa volt ini? Di sensornya hanya sekitar 1 volt. 1 volt. Jadi kurang dari semestinya. Harusnya dia mendapatkan tegangan 5 volt dari membor ini. Nah, sedangkan yang masuk di sini hanya 1 volt. Nah, kita cari apa penyebabnya. Kita matikan dulu TV-nya. Nah, sobat-sobat, kita tes dulu komponennya yang di bagian sensor. Kalau lampu indikator multitester ini menyala, berarti komponen hubung singkat, komponen koslet. Kita cek dulu sensornya, sensor remote. Kita perhatikan lampu indikatornya ini. Kalau menyala ini merah, berarti komponen rusak atau terhubung singkat. Sensornya bagus. Tadi ada tegangan 5 volt masuk. Dari membor masuk ke sini ada 5 volt. Jadi kita periksa komponen pendukungnya atau komponen penunjang sensor ini. Kita beralih ke kapasitor dulu. Ini sobat-sobat terlalu kecil, jadi agak sulit dilihat. Saya bantu pembesar dulu. Ini ada kapasitor, ada 2 buah kapasitor. Kapasitor pertama kita tes dulu. Bagus karena tidak menyala lampu indikator. Bagus. Kemudian kita pindah ke kapasitor yang kedua. Nih, menyala. Nah, ini menyala teman-teman. Menyala. Menyala.
kita ke blazernya, apakah dia bunyi. Nah, bunyi juga. Berarti kapasitor yang bermasalah. Ini kapasitornya terlalu kecil. Ini ada dua kapasitor. Ini sensor remote. Kemudian ini kapasitor pertama, kapasitor kedua. Jadi kita cabut dulu kapasitornya. Terlalu halus. Nah, teman-teman, kita cabut dulu kapasitornya yang bermasalah. Nah, ini dia kapasitornya, teman-teman. Sobat-sobat, terlalu kecil. Ini dia. Nah, ini dia. Ini dia kapasitornya, terlalu kecil. Lebih besar biji beras daripada kapasitor ini. Saya sudah siapkan. Saya punya stok kapasitor tinggal 1 biji. Nah, ini dia kapasitornya, tinggal 1 biji. Persoalan nilainya agak sulit dibaca. Tidak bisa kita baca, jadi kita hanya lihat ukurannya, modelnya, bentuknya.
Jadi 2 kapasitor, ini yang rusak, ini yang kita mau pasang. Saya angkat kapasitornya. Begitu susahnya dipasang. Barang kecil. Kita tes kapasitornya ini apakah dia bunyi. Yang diganti tadi. Nah, ini bunyi teman-teman. Ini menandakan bahwa kapasitor ini sudah koslet. Sekarang kita pasang, baru kita uji kembali apakah sudah berfungsi remote-nya atau belum. Kita tes dulu tegangannya, apakah sudah mencukupi 5 volt di sensor atau belum. Nyalakan secara manual dulu. Nah, TV-nya sudah menyala. Kita tes dulu tegangannya di sensor apakah sudah ada, sudah mencapai 5 volt atau paling tidak 4 volt. Karena tadi hanya 1 volt. Perhatikan kalau jarum alat ukurnya. Kaki inputnya, input sensor. Nah, teman-teman, sudah naik 4,4,3. 4,3. Kaki tengah ground, ujung IR-nya. Oh 5 volt, oh 5 volt ini yang yang inputnya, oh ini IR-nya yang ujung. 4,2, 4,3. Sudah normal tegangan.
Jadi kita lihat sobat-sobat, apakah remote sudah berfungsi? Kita lihat, kita lihat remote-nya. Kita coba-coba matikan melalui remote ini. Sobat-sobat semua, sudah berfungsi remote-nya. Kembali ke standby. Kembali ke standby. Saya tekan lagi remote on, powernya, on off-nya. Sudah menyala. Coba kita tekan menu. Nah, menunya sudah tampil kembali melalui remote. Volume sudah berfungsi semua. Sudah berfungsi. Matikan lagi sekali lagi. Standby, on. Jadi deh. Nah, sobat-sobat semua, jadi kesimpulan dari pembahasan ini, kita temukan satu penyebab, yaitu kapasitor yang bocor atau korslet sudah hubung singkat, maka tegangan menjadi drop, tadinya 5 volt menjadi 1 volt. Jadi otomatis sensor tidak bisa bekerja karena asupan tegangan kurang dari semestinya. Alhamdulillah kita sudah temukan kapasitornya dan kita ganti, akhirnya bisa berfungsi kembali remote-nya. Nah, sobat-sobat semua, demikianlah pembahasan saya dari Maspul Elektronik. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi pengalaman buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.